wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiatun Nifah, mahasiswi di Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen, program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi Pembelajaran dengan dosen pembimbing Bapak Agus Salim Hamidi, MPDI, dengan judul menjelaskan apakah itu RPP dan menjelaskan RPP yang sudah saya buat. Mulai dengan pembahasan. Saya di sini akan menjelaskan pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran. Menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses, rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Sedangkan pengertian RPP secara umum adalah pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. RPP dibuat oleh guru untuk membantunya dalam proses belajar mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada hari tersebut. Rencana pelaksanaan pembelajaran berisi pengaturan yang berkenaan dengan perkiraan atau proyeksi apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kemungkinan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah direncanakan ataupun tidak. Karena pembelajaran bersifat situasional. Apabila perencanaan disusun secara matang, maka proses dan hasil pembelajaran tidak akan jauh dari perkiraan. Selanjutnya, saya akan menampilkan RPP yang sudah saya buat. Pada hasil pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran, saya menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 9 semester 2 tingkat MTS dengan tema Adab Islami terhadap lingkungan. Saya hanya mengambil kompetensi dasar 1.3 dan 2.3 dan saya mengambil alokasi waktu 4 kali 40 menit, di mana waktu tersebut saya bagi menjadi 2 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama, saya menggunakan metode penjelasan, meringkas, menanggapi, dan tanya jawab dengan tujuan mengetahui adab terhadap lingkungan, yaitu kepada binatang, tumbuhan, di tempat umum, dan di jalan. Yang kedua, memahami adab terhadap lingkungan, yaitu kepada binatang, tumbuhan, di tempat umum, dan di jalan. Sebelum melakukan proses pembelajaran, langkah awal yang dilakukan guru adalah dengan memberikan salam, kemudian berdoa yang dipimpin oleh salah satu peserta didik, kemudian melakukan presensi kehadiran peserta didik. Pemberian motivasi menggunakan berbagai tayangan dan pertanyaan yang berhubungan dengan pengertian adab Islami terhadap lingkungan. Penyampaian tujuan pembelajaran, melakukan tes lisan untuk mengetahui pemahaman awal siswa tentang pengertian dan adab-adab Islami terhadap lingkungan. Kemudian, proses pembelajaran atau kegiatan inti. Guru mulai menjelaskan materi tersebut dengan menayangkan beberapa tayangan video yang berkaitan dengan adab Islami terhadap lingkungan dengan alokasi waktu 20 menit untuk menyelesaikan penjelasan. Setelah selesai menjelaskan, guru mempersilahkan peserta didik untuk menanggapi atau menanyakan tentang materi yang telah dijelaskan. Kemudian peserta didik melanjutkan kegiatan meringkas materi tersebut secara berkelompok dan berdiskusi dengan guru memberikan waktu 10 menit.
Pada waktu 60 menit terakhir sebelum jam pelajaran habis, guru menggunakan waktu tersebut untuk memberikan pertanyaan kepada peserta didik baik secara acak maupun secara terpilih sebagai nilai tambahan dan nilai keaktifan peserta didik di dalam kelas. Sebagai penutupan proses kegiatan belajar mengajar pada pertemuan pertama, guru bersama peserta didik merefleksikan pengalaman belajar hari ini dan menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Kemudian, guru menyampaikan rencana pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan berikutnya dan diakhiri dengan berdoa. Selanjutnya, pada pertemuan kedua, saya menggunakan metode presentasi, tanya jawab, dan menanggapi dengan tujuan mengetahui adab terhadap lingkungan, yaitu kepada binatang, tumbuhan, di tempat umum, dan di jalan. Yang kedua, memahami adab terhadap lingkungan, yaitu kepada binatang, tumbuhan, di tempat umum, dan di jalan. Sebelum melakukan proses pembelajaran, langkah awal yang dilakukan oleh guru yaitu yang pertama, apresiasi. Dengan cara guru memberikan salam kepada peserta didik, kemudian dilanjut dengan doa yang dipimpin oleh salah satu siswa, kemudian melakukan presensi atau mengabsen peserta didik. Yang kedua, penyampaian materi pada pertemuan sebelumnya. Yang ketiga yaitu penyampaian materi yang akan dipelajari atau yang akan dilakukan pada hari tersebut. Mulai pada kegiatan pembelajaran atau kegiatan inti. Guru menjelaskan pembelajaran dengan memberikan contoh poster untuk berdiskusi. Peserta didik mendengarkan penjelasan. Pada 20 menit awal, para siswa bergabung atau membentuk kelompok yang sudah dibuat atau dengan peserta didik memilih kelompoknya sendiri-sendiri. Dengan satu kelompok terdiri dari 6 anak untuk menganalisa, mendiskusi poster tersebut untuk dipresentasikan. Kemudian, pada 50 menit terakhir, setiap kelompok dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya dengan alokasi waktu 10 menit untuk setiap kelompoknya. Setelah beberapa kelompok menyelesaikan presentasinya, selanjutnya yaitu guru bersama peserta didik merefleksikan pengalaman belajar hari ini dan menyimpulkan materi yang telah dipelajari dari pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Selanjutnya, guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya dan diakhiri dengan doa. Selanjutnya, untuk metode penilaian, saya mengambil 3 penilaian. Yang pertama yaitu penilaian sikap lembar pengamatan. Apa saja yang dapat saya nilai? Yaitu yang pertama, perhatian peserta didik terhadap pembelajaran. Yang kedua, minat peserta didik terhadap pembelajaran. Yang ketiga, aktivitas peserta didik. Yang keempat, suasana belajar. Dan yang kelima adalah keadaan pembelajaran dengan tertib. Yang kedua adalah pengetahuan, lembar kerja peserta didik, seperti ulangan tertulis dan ulangan lisan. Dan yang ketiga adalah keterampilan atau observasi diskusi, seperti presentasi dan yang lain-lain. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran dan gambaran RPP yang telah saya buat. RPP yang saya buat berpedoman pada buku pegangan siswa mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 9 dan buku pedoman guru mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 9. Banyak kurangnya saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.